فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wa ta'ala, atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, di dalam rangka melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya yang harus kita syukuri malam hari ini adalah di mana nikmat Allah yang kita rasakan pada malam hari ini adalah diturunkannya hujan. Mengapa hujan ini nikmat? Karena Nabi SAW beliau bersabda, "Sintani ma'turaddani." Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Artinya doa seorang hamba pada dua keadaan tersebut pasti didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi adalah ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Dan yang kedua wa tahtal matar, doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Maka semoga doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah di saat turunnya hujan ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin pada malam hari ini tidak bisa hadir untuk sholat berjamaah dan menuntut ilmu karena memang sepanjang perjalanan mungkin banyak udzur dengan banjir dan yang lainnya, mudah-mudahan niat mereka sudah tercatat di sisi Allah sebagai niat yang saleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita membahas tentang kitab Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, gitu ya. Dan kitab yang kita bahas ini adalah karya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan tentang yaitu haramnya syirik, ya, syirik, dan ini adalah larangan yang pertama, ya. Adapun malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu babnya tetap bab tentang akidah, tauhid dan iman, cuman pembahasan subbabnya berbeda. Yang kita bahas malam hari ini adalah larangan yang nomor 2. Apa itu? Haramnya kemunafikan dan penjelasan tentang ciri-ciri kemunafikan.
Jadi intinya yang akan kita bahas malam hari ini adalah larangan seputar perbuatan munafik. Larangan menjadi orang munafik, ya. Larangan berbuat nifak. Nifak itu perbuatannya, orangnya namanya munafik. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini kami sampaikan lebih jauh panjang lebar, maka sebagai muqaddimah kata pengantar, saya ingin mengatakan lebih dahulu kepada Bapak Ibu bahwasannya ibarat kata pepatah dalam bahasa Indonesia, ada pepatah yang mengatakan bagai air di daun talas. Itulah Bapak Ibu sekalian ciri-ciri sederhana tentang karakteristik orang munafik. Bagai air di daun talas. Apa artinya? Orang munafik itu Bapak Ibu orang yang tidak punya pendirian, orang yang tidak konsisten. Orang munafik itu selalu terombang-ambing dengan keadaan. Itu orang munafik. Orang munafik itu hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Itu orang munafik Bapak Ibu. Jadi hatinya yaitu dia, mohon maaf ini, lisannya mengaku Islam, lisannya berkata saya Islam, tetapi hatinya kufur Bapak Ibu. Ucapannya berbeda dengan perbuatannya, lahirnya beda sama batinnya. Itu orang munafik. Makanya Bapak Ibu gak usah kaget, orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kalau orang kafir jelas Bapak Ibu, agamanya beda, kitabnya beda, tempat peribadatannya beda. Kita di masjid, mereka di mana? Kita baca Quran, mereka punya kitab yang lain, jelas beda. Tetapi kalau orang munafik, oh beda. Bisa jadi mereka sholat dengan kita Bapak Ibu, pakai peci, pakai mukena, pakai sarung, pakai busana muslim, busana muslimah, pergi ke masjid, sholat berjamaah, tapi hatinya kufur, ingkar kepada Allah. Jadi ibadahnya penuh dengan kepura-puraan, cuman lisannya saja. Makanya jangan kaget juga, orang munafik itu lidahnya dua. Jadi kalau ketemu sama orang beriman, dia mengatakan aku teman kalian. Tapi ketika mereka ketemu sama kelompok mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah SWT, maka mereka mengatakan kami ini juga teman-teman kalian juga. Nah, inilah orang-orang munafik. Jadi mereka berkedok dengan Islam. Itu orang munafik, Bapak Ibu sekalian. Padahal sebenarnya mereka bukan penganut Islam. Makanya kita nanti akan tunjukkan dalil-dalilnya. Ya, kita sebutkan orang munafik itu kayak apa di dalam Al-Quran. Allah sebutkan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi fenomena kemunafikan ini merebak di masyarakat Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kaum muslimin, dan sulit untuk dihindari. Kenapa? Karena casingnya kayak kita soalnya. Casingnya itu kayak kita. Cuman hatinya kita gak ada yang bisa tahu bagaimana hatinya. Hatinya ternyata ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, bahkan bukan hanya dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berbicara tentang orang-orang munafik. Ya, banyak sekali. Ya, bahkan bukan hanya ketika mereka masih hidup, ya, bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah membicarakan mereka ketika mereka masih hidup, tetapi Al-Quran dan Sunnah Nabi juga berbicara tentang mereka ketika mereka sudah di liang kubur. Itu nasibnya bagaimana nanti di akhirat, di alam kubur. Itu semua rinci dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang adab bagi orang-orang munafik. Oleh karenanya maka pada kajian kita malam hari ini, sebagai lanjutan dari materi kita,
Jadi selalu di Masjid Al-Hidayah ini kajiannya ensiklopedia larangan. Nah, malam ini kita masuk yang nomor 2 tentang kemunafikan dan ciri-cirinya orang munafik. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Agar kajian kita ini tertata dengan baik, ya, tidak melebar kemana-mana, supaya urut gitu ya, supaya tersistematis, maka kajian ini Bapak Ibu saya bagi menjadi beberapa bagian. Kita urut aja nanti supaya enak ngajinya. Yang pertama saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang sekilas tentang orang munafik. Definisinya apa, ciri mereka itu seperti apa. Ini sekilas saja, sekilas tentang orang munafik. Ini yang pertama, ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua yaitu balasan bagi orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu nanti diganjar apa oleh Allah nanti di akhirat. Di dunia apa, di akhirat nanti apa. Itu yang nomor 2, balasan. Lah ini nanti yang horor ini nomor 2 ini, ya. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3 Bapak Ibu sekalian, nah ini yang nomor 3 adalah tentang dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Saya ulang, dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang orang-orang munafik. Ayatnya apa, suratnya apa, dalil hadisnya di mana, khusus orang munafik. Nanti akan kami sebutkan. Kalau tidak salah ada 15 dalil nanti. Ya, banyak bertebaran dalam Al-Quran. Itu nomor 3. Terakhir penutup yang keempat, materi penutup adalah ciri-ciri orang munafik menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri orang munafik. Bapak Ibu, kalau kita mendengar ciri orang munafik mulai di bangku sekolah, kita seringkali mendengar guru-guru kita dulu mengajarkan ciri-ciri orang munafik ada 3. 1, kalau bicara suka bohong. 2, kalau dipercaya khianat. 3, kalau berjanji tidak ditepati. Ternyata ciri orang munafik bukan 3 Bapak Ibu, lebih dari 20 ciri nanti saya sebutkan. Lebih dari 20, ya. Makanya nanti kita sebutkan satu persatu. Nah itu materi yang nomor 4. Dan tentunya kita tutup nanti kalau memang waktunya mencukupi loh ya. Kalau waktunya cukup itu dengan doa. Doa berlindung kepada Allah dari sifat nifaq. Itu ada, Nabi ajarkan. Berlindung kepada Allah supaya kita tidak terkena atau tidak menjadi orang munafik. Itu ada doanya. Nanti itu materi penutup doanya. Sekarang kita akan bahas yang pertama dulu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah, ya, jadi sebelum saya sampaikan ini, Bapak Ibu yang tidak bawa catatan atau mungkin nanti yang catatannya tertinggal, jangan khawatir. Saya nanti kalau memang materi ini sudah tuntas, jadi sudah tuntas dulu, baru nanti saya akan kirimkan materi ini melalui bentuk PDF. Saya kirimkan ke takmir, nanti takmir yang akan men-share ke jamaah, silakan jamaahnya mengcopy dan diperbanyak sendiri. Materi yang kemarin juga begitu tentang syirik, sudah saya share ya. Sudah saya share melalui bentuk PDF. Kalau mau minta nanti ke takmir aja. Itu lengkap dari awal kajian sampai bulan yang lalu. Ini juga begitu. Saya tidak kirim dulu sampai materi ini tuntas dulu. Ya, baik. Kita bahas dulu yang pertama, sekilas tentang orang munafik. Yang perlu kita ketahui tentang orang munafik ini Bapak Ibu sekalian, yaitu ada 3 saja. 3 aja, sekilas saja tentang orang munafik. Ada 3. Yang pertama ini, munafik berasal dari kata an-nifaq. Nifaq itu perbuatannya, munafik itu orangnya. Bapak Ibu, nifaq.
Dan Bapak Ibu kalau belajar bahasa Arab, ternyata yang namanya an-nifaq. An-nifaq itu kan perbuatannya, orangnya kan munafik. Nifaq itu sendiri kalau kita belajar bahasa Arab, itu berasal dari akar kata nafaqa yunafiqu nifaqan. Saya ulang. Nafaqa yunafiqu nifaqan. Artinya apa? Artinya nafiqa, asal katanya nafiqa ya. Artinya adalah lubang tikus. Itu asalnya nifaq. Jadi nifaq itu perbuatan orangnya yang melakukan, namanya munafik. Lah nifaq ini sendiri itu dari akar kata bahasa Arab nafaqa yunafiqu nifaqan. Nafiqa dari akar nafiqa, artinya lubang tikus. Dan ternyata Bapak Ibu, ternyata sifat orang munafik persis betul sesuai dengan akar kata bahasa Arabnya. Orang munafik itu Bapak Ibu, jika dicari, lihat tikus, maaf ya, tikus itu kalau dicari melalui satu lubang, maka dia akan lari ke lubang yang lainnya. Itu tikus ya. Itulah karakternya orang munafik, mirip sesuai dengan namanya. Bahasa Arab akar katanya tadi. Orang munafik itu suka menipu, membuat siasat ya, suka bolak-balik lidahnya. Bolak-balik ya. Itu ya. Apa katanya itu istilahnya? Isu tempe. Isu dele, suri tempe. Nah, ya itulah, udah. Orang munafik bolak-balik ya. Susah dipegang ya, seperti itu. Tikus juga begitu, dipotong sini, ditutup sini, lari dia kemana? Sana ditutup, lari kemana? Orang munafik begitu. Lidahnya suka bolak-balik, penuh dengan siasat dan sifat-sifat lain yang memiliki sisi kesamaan dengan tikus. Itu orang munafik, sesuai akar katanya ya, nafiqah. Nah itu ya. Nah yang kedua sekarang, yang kedua, sekilas saja. Ini mukaddimah juga sebenarnya. Sekilas saja. Ternyata orang munafik itu punya dua wajah, Bapak Ibu. Orang munafik itu Bapak Ibu sekalian memiliki dua wajah. Ya. Orang munafik itu punya dua wajah. Apa maksudnya punya dua wajah? Ya. Sebelum saya sampaikan ini dalilnya, saya lanjutkan dulu. Jadi punya dua wajah, maksudnya dua wajah itu, satu wajah bertemu dengan orang-orang beriman, dan wajah yang satunya lagi ketika bertemu dengan kawan-kawannya dari kalangan orang-orang kafir. Jadi kalau ketemu sama orang beriman itu berubah seperti teman kita. Tapi kalau dia ketemu sama orang-orang kafir, koncoplek juga. Apa koncoplek itu ya? Sohib. Nah, itu ya. Itu punya dua wajah dia, ya. Itu seperti itu. Nah, terakhir yang ketiga ini kan saya bilang sekilasnya ada tiga. Yang ketiga ternyata orang munafik itu bukan hanya punya dua wajah, juga punya dua lisan. Lisannya juga beda. Saat lisan bertemu dengan orang beriman, enak. Kami ini saudara kalian, sama-sama beriman, ya, sama-sama ngaji loh kita ini, no itu ya. Tapi ketika mereka bertemu dengan, yaitu teman-teman mereka dari kalangan orang-orang kafir, mereka berubah lagi. Jadi mereka mengungkapkan rahasia batin, ya, mereka yang tersembunyi kepada teman-temannya tadi. Jadi berubah, ya. Jadi apa katanya itu, saya sering dengar di masyarakat itu, muka berapa katanya? Muka 12 katanya. Hah? Ya, ada muka 1000 atau muka 12. Nah, seperti itulah. Beda-beda, makanya sulit ditebak. Mana dalilnya? Kita dengarkan. Ayo dibuka Al-Baqarahnya, surat Al-Baqarah, surat nomor 2. Al-Baqarah surat nomor 2. Al-Baqarah surat nomor 2. Al-Baqarah ya, ayatnya Bapak Ibu sekalian, Al-Baqarah ayat awal-awal ya, ayat 14. Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu
Innama nahnu mustahzi'un. Silakan. Ayo. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Kalau ketemu dengan orang-orang yang beriman, mereka katakan kami telah beriman. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang kafir, teman-teman mereka yaitu syaitan-syaitan, pemimpin mereka, silakan. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan. Dan jadi kalau mereka ketemu dengan syaitan-syaitan, maksudnya ketemu syaitan-syaitan ini para pemimpin mereka. Nanti Bapak Ibu akan saya tunjukkan cirinya orang munafik itu suka menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Setan kan juga begitu. Setan itu kan suka menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Lah orang munafik juga punya ciri seperti itu. Makanya di dalam ayat ini dikatakan ketika mereka ketemu sama syaitan-syaitan mereka, maksudnya pemimpin-pemimpin, teman-teman akrab mereka dari kalangan orang-orang kafir, apa kata mereka? Silakan. Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Terus. Kami hanyalah berolok-olok. Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok saja. Loh. Iya. Ini jadi punya dua wajah, punya dua lisan. Kita lihat lagi nih ya. Tolong dibuka surat An-Nisa, surat nomor 4. An-Nisa ayatnya 143. An-Nisa 143. Allah berfirman, mudabdabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Silakan. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir, tidak masuk ke dalam golongan ini atau orang yang beriman. Terus. Dan tidak pulang kepada golongan itu atau orang-orang kafir. Barang siapa? Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Baik, barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini jelas orang-orang munafik itu nggak jelas ini iman atau kafir. Dikatakan orang beriman bukan orang beriman, dikatakan orang kafir maka dia masih mengucapkan syahadat tapi hatinya ingkar. Nah, ini repot. Iya. Makanya orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Sekarang kita akan masuk yaitu materi yang nomor 2. Kita tingkatkan, naik lagi materinya. Nomor 2. Apa tadi yang nomor 2 tadi? Balasan bagi orang munafik. Apa ancaman dari Allah dan ancaman dari Rasul bagi mereka yang punya sifat nifaq, orang munafik? Ancamannya berbahaya Bapak Ibu. Kita lihat ya, nomor 1. Yang pertama ini, kita urutin. Yang pertama, Bapak Ibu, orang munafik ini katanya Allah tempatnya nanti di akhirat neraka paling bawah. Orang munafik ini di akhirat nanti nerakanya paling bawah. Keraknya neraka, paling bawahnya neraka. Wih, orang munafik ya. Keraknya neraka. Mana dalilnya? Buka An-Nisa ayat 145. Allah berfirman, An-Nisa 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Silakan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Loh, orang munafik tempatnya paling bawah dari neraka, keraknya neraka. Terus, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menolong mereka. Oh ini ya, tempatnya neraka paling bawah ini. Dahsyat ini. Yang nomor 2 balasannya nomor 2. Ya, nah ini nomor 2 ini. Tempatnya dalam neraka jahanam, mendapatkan laknat dan mendapatkan azab yang kekal dan abadi. Nggak mungkin keluar dari neraka. Nggak mungkin keluar dari neraka.
Makanya nanti akan saya tunjukkan orang-orang yang permanen dalam neraka itu cuma 3 orang. Nanti ya, supaya gak kepotong materi ini, saya akan bacakan dulu dalilnya. Orang munafik itu adanya di neraka jahanam, dilaknat oleh Allah, dikutuk Allah, dan azabnya kekal. Khalidina fiha abadan. Kekal. Sudah di neraka paling bawah, kekal lagi. Dahsyat itu. Makanya ini luar biasa sifat munafik. Nanti tak tunjukkan ciri-cirinya. Ternyata ciri-cirinya Bapak Ibu bisa lihat di masyarakat kita banyak sekali. Ya. Baik, kita lihat sekarang tempatnya neraka jahanam. Mana dalilnya? Surat 9 At-Taubah. Surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 68. At-Taubah 68. Allah berfirman, wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Silakan. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Allah mengancam munafik laki-laki dan munafik perempuan. Lanjut, selain diancam, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Digolongkan sama dengan orang-orang kafir. Lanjutkan terus. Mereka kekal di dalamnya. Sudah kekal. Selain kekal, cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka. Terus selain dilaknat, dan bagi mereka azab yang kekal. Selain dilaknat, diadab, ya, adabnya adab yang kekal. Ternyata juga orang-orang munafik ini berada di dalam neraka jahanam kekal. Saya tunjukkan sekarang 3 orang yang permanen. 3 orang permanen dalam neraka. Nggak mungkin keluar, nggak mungkin. Sampai-sampai tidak mungkin keluarnya, diibaratkan seperti onta tidak mungkin bisa masuk ke lubang jarum. Bisa kira-kira Bapak Ibu onta masuk ke lubang jarum? Ya nggak bisa. Seperti itulah tidak mungkinnya 3 orang ini keluar dari neraka masuk ke surga. Permanen kekal selamanya. Nggak mungkin keluar. Siapa mereka? 1 orang kafir, 2 orang munafik, 3 orang musyrik pelaku syirik. Nah, 3 orang kekal. Untuk yang kafir sama munafik dalilnya pakai ini. At-Taubah ayat 68. Barusan kita dengarkan. Orang munafik dan orang kafir berada di neraka jahanam, dilaknati, kekal azabnya. Kalau orang musyrik gimana dalilnya? Dalilnya surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan seterusnya itu. Ya, surat Al-Bayyinah. Itu ada di situ, kekal selama-lamanya. Nanti dibaca sendiri surat Al-Bayyinah. Baik, sekarang kita akan lanjutkan yang nomor 3. Balasan untuk orang munafik tetap masih balasan. Karena balasannya jumlahnya ada 5 ini Bapak Ibu. Ya, nomor 3 sekarang. Ini horor ini. Nomor 3 ini. Pak, Bu, orang munafik yang nomor 3 nih balasannya. Kalau mati tidak boleh disolati dan tidak boleh didoakan di atas kuburnya. Nggak boleh didoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nggak boleh. Nggak boleh disolati, nggak boleh didoakan. Sampai segitu. Iya. Mana dalilnya? Quran lagi. Tolong dibuka Al-Quran. Suratnya At-Taubah tetap ayat 84. At-Taubah ayat 84. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Silakan baca artinya. Dan janganlah kamu sekali-sekali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu di antara mereka dalam kurungnya itu ada mestinya orang-orang munafik. Betul. Itu terjemahannya ada itu ya mestinya. Ulang lagi. Dan janganlah kamu sekali-sekali menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka atau orang
Ya. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Tuh, terus. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Oh, coba saya akan bacakan versi terjemahan yang lain. Begini. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Ada kata-kata selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi orang munafik ini kalau mati gak disolati, Bapak. Gak disolati. Gak disolati. Siapa Ustaz orang ciri? Nanti Bapak Ibu sabar. Kita kan bahas masalah balasan dulu ini. Sabar, ya. Gak disolati, bahkan tidak didoakan. Gak didoakan. Ya. Seperti itu, gak boleh mendoakan. Ini dalam Al-Quran ini. Baik, kita lanjutkan nomor 4 sekarang. Wah, ini juga gak kalah horor ini. Orang munafik itu balasannya mendapatkan adab kubur. Loh, di dunia diadab, di akhirat juga diadab. Orang kafir itu mendapatkan adab kubur, siksa kubur. Mana dalilnya? Quran lagi. Tetap surat At-Taubah. Banyak At-Taubah itu banyak berbicara. Pokoknya ada 2 surat. Surat An-Nisa sama surat At-Taubah. Ini banyak bicara tentang orang munafik. At-Taubah sekarang 101 ayatnya. At-Taubah 101. Surat At-Taubah surat nomor 9 ayatnya 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adabin 'adzim." Ya, silakan baca artinya. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik. Orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu itu Muhammad, itu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, lanjutkan. Dan juga di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik di antara penduduk Madinah, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan heran, nanti ketika hari kiamat itu ada hari namanya Yaumul Khalas. Apa Yaumul Khalas? Hari pembersihan. Jadi maksudnya hari pembersihan itu adalah kota Madinah nanti di hari kiamat itu bergoncang, bergetar. Allah mengeluarkan orang-orang munafik yaitu dari kota Madinah. Sehingga yang stay di kota Madinah itu orang-orang yang betul-betul imannya ikhlas karena Allah. Jadi Madinah itu digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergoncang sehingga nanti akan keluar orang-orang munafik dari kota Madinah. Memang dibersihkan, namanya Yaumul Khalas. Itu ada itu hadisnya, dikeluarkan. Terus kumpul sama siapa? Kumpul barisannya Dajjal nanti mereka itu. Makanya Dajjal nggak bisa masuk Madinah nanti. 2 kota, Makkah sama Madinah nggak bisa dimasuki oleh Dajjal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jadi Masjidil Haram sama Masjid Nabawi Ustaz ya, nggak bisa dimasuki. Iya nggak bisa. Lah kalau Masjid Al-Hidayah lewat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi cuma ada 2 aja, Mekah sama Madinah nggak bisa dimasuki Dajjal. Semua dimasuki Dajjal, hancur sudah. Oleh karena itu maka nanti orang-orang munafik sekitar penduduk Madinah akan keluar. Nah baik, terus lanjut. Orang-orang penduduk Madinah ada juga orang munafik. Mereka lanjutkan. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Mereka itu Muhammad keterlaluan dalam kemunafikannya. Apa kata Allah? Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka. Kamu tidak tahu tentang mereka, tetapi kami kata Allah. Tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Kenapa kok Nabi tidak tahu? Karena hati. Sama casingnya ya pakai peci, ya pakai sorban, ya pakai sarung. Iya, sama di masjid. Katanya Allah, kamu tidak tahu mereka Muhammad, tapi aku tahu tentang mereka. Nah, oleh karena itu maka lanjutkan. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Stop. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali Muhammad. Maksudnya siksa 2 kali ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yang pertama hidupnya disiksa oleh Allah, siksa dunia. Yang kedua siksa kubur.
Terus setelah disiksa kubur lanjut. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Maksudnya azab yang besar neraka. Berarti dapat 3 dia siksa. Di dunia disiksa, siksa yang kedua dalam kubur, terus yang ketiga mendapat azab yang besar akhirat, yaitu neraka. Ya, jadi luar biasa orang munafikin. Ya, jadi disamakan dengan orang-orang kafir. Mereka telah keluar dari Islam. Baik, terakhir yang kelima, yang penutup ini bagi balasan orang munafik yang terakhir, yang kelima, nanti di hari kiamat tidak akan mendapatkan cahaya, Bapak Ibu. Di hari kiamat tidak akan mendapatkan cahaya. Mungkin Bapak Ibu sebelum saya tunjukkan dalilnya, kenapa sih kok butuh cahaya? Apa pentingnya cahaya itu? Penting Bapak Ibu. Mohon maaf ini disebutkan dalam hadis yang panjang. Sebenarnya materinya bukan malam hari ini ya. Ini ada materi khusus. Saya punya judul kajian, kalau nggak salah di YouTube sudah ada mungkin ya, menggapai cahaya di akhirat. Itu judul kajian saya. Jadi tiap orang itu akan memperoleh cahaya sesuai amalannya. Katanya Nabi, ada orang nanti di hari kiamat itu yang cahayanya sebesar gunung. Ada orang itu yang dapat cahaya itu ada yang yaitu kurang dari gunung. Ada orang itu yang dan itu diletakkan di depannya, yaitu sebesar gunung itu. Ada yang lebih kecil dari gunung. Dan ada juga orang itu yang mendapatkan cahaya sebesar pohon kurma yang diletakkan di sebelah kanannya, kata Nabi. Dan ada juga orang yang mendapatkan cahaya lebih kecil dari pohon kurma yang juga diletakkan di sebelah kanannya. Terakhir kata Nabi, ada juga orang yang mendapatkan cahaya sebesar ibu jari kakinya, jempol kakinya. Sehingga ketika cahaya itu menyala di hari kiamat, maka dia bisa jalan. Maksudnya apa jalan? Nanti saya jelaskan. Ketika cahaya itu redup mati, maka dia berhenti. Maksudnya jalan itu apa, Pak Ustaz? Maksudnya adalah melewati sirat. Makanya nanti ketika semua orang akan melewati sirat, kita semua akan melewati sirat. Sirat itu jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, yaitu jalan menuju ke surga, di mana di bawahnya api neraka yang menyala. Sehingga orang yang cahayanya sebesar gunung seperti kedipan mata, masuk surga, langsung terus masuk. Tapi orang yang cahayanya sebesar ibu jari kaki, yang dia terkadang maju berhenti. Sehingga kata Nabi, ada orang yang bergelayutan, kakinya itu satu menggantung di jembatan itu, kepalanya di bawah, satu kakinya lepas, sehingga separuh badannya gosong. Ada yang bergelantung dengan tangannya, sesuai dengan amalannya. Makanya saya sampaikan, ada amalan-amalan supaya kita nanti di hari kiamat dapat cahaya. Apa amalannya? Ringkas saja ya, sebenarnya banyak amalannya. Saya kasih bocoran beberapa saja. Yang pertama, baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi tiap malam Jumat atau hari Jumat, itu mendatangkan cahaya. Al-Kahfi jangan ditinggal. Ya, malam Jumat atau hari Jumat. Surat Al-Kahfi, bukan Yasin, bukan Al-Kahfi. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua amalannya memiliki memiliki uban alias rambut putih. Makanya yang sudah beruban, rambutnya beruban, jangan dicabut. Ini malah nyuruh anaknya 1.500. Jangan dicabut. Orang punya rambut putih ini, Masya Allah itu cahaya. Punya satu rambut putih kata Nabi, satu dosanya diampuni, satu dikasih pahala. Semakin banyak yang putih, semakin banyak diampuni dosanya. Ya, sesuai dengan perbuatannya juga, tapi ya. Bapak Ibu, Ustaz kalau kelihatan tua, Ustaz istri saya bilang saya tambah tua kalau rambut saya putih. Ya silakan dikasih warna lain, tapi jangan disemir, nggak boleh. Yaitu diberi pacar, dan pacarnya jangan dikembalikan warna asli hitam, jangan. Karena kata Nabi, orang yang menyemir rambutnya dengan warna aslinya dikembalikan ke hitam, maka tidak akan dapat mencium aroma wanginya surga, nggak dapat bau surga. Gitu ya. Nah terus ya warnanya warna kemerah-merahan atau kecoklatan, pakai henna atau katam, itu sejenis dari daun-daun dan tumbuhan, sehingga memang nggak bisa awet, memang sebulan memang pudar, putih lagi, nggak apa-apa dikasih lagi. Jenggot yang sudah putih dipacar jadi warna merah atau coklat, mantap, keren. Ustaz kalau tak biru itu supporter bola, kalau biru itu biru hijau ya.
Itu tamsyis namanya. Tamsyis yaitu merubah warna dengan warna-warna yang lain, ya. Dan ini nggak ada tuntunannya dari Nabi. Gak apa-apa, ini yang sudah putih-putih rambutnya, bulan depan harus berubah ini warnanya, ya. Merah atau coklat gitu ya. Jangan disemir Nabi ya, pakai pacar aja, pakai pacar, ya. Nah itu disunahkan itu, sunnah itu. Nah, dan masih banyak lagi amalan-amalan. Nah, kaitannya sama orang munafik. Kaitannya sama orang munafik ini, nanti di hari kiamat orang-orang munafik Bapak Ibu minta cahaya kepada orang-orang beriman. Minta dia. Bahkan mereka berkata, "Aku minta cahaya kalian." Terus kemudian kata orang beriman, saya tunjukkan dulu ininya ya, ringkasan ayatnya. Katanya orang beriman, silakan kau cari sendiri. Saya lanjutkan dikit aja. Silakan kau cari sendiri cahaya kalian. Katanya orang munafik apa? Bukankah kalian dulu temanku ketika di dunia? Bukankah kalian dulu itu sahibku? Kenapa kalian kok tidak kasih aku cahaya? Apa katanya orang beriman? Memang benar, kami dulu di dunia teman kalian. Tapi kalian selalu dipenuhi dengan angan-angan kosong. Kalian mencari yaitu mencari petunjuk atau hidayah, bukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka nanti nggak ada cahaya di hari kiamat. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Kita tuntaskan ini, setelah itu kita kumandangkan adzan Isya. Setelah adzan kita lanjutkan dikit lagi. Silakan dibuka suratnya, surat 57 Al-Hadid. Al-Hadid. Surat 57 Al-Hadid. Al-Hadid. Ayatnya 12. Ayat 12 sampai 14. 12 sampai 14. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Ayo lanjut aja. Silakan langsung terjemah aja 12 sampai 14. Silakan. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan. Bagaimana orang beriman laki-laki dan perempuan? Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan. Baik, cahaya mereka bersinar di depan mereka, yaitu yang sebesar gunung tadi. Teruskan. Di kanan mereka. Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dan di samping kanan mereka yang sebesar pohon kurma tadi itu, samping kanan dan yang lebih kecil. Lanjutkan. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka yang kamu kekal di dalamnya. Terus itulah keberuntungan yang besar. Lanjutkan ayat 13-nya, teruskan. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Bagaimana munafik laki-laki dan munafik perempuan? Berkata kepada orang-orang yang beriman. Ini yang tadi saya singgung. Apa katanya orang munafik kepada orang beriman? Tunggulah kami. Tunggu kami. Kenapa? Supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya. Kami ingin mengambil cahaya kalian. Mereka minta cahaya sama orang beriman. Teruskan. Dikatakan kepada mereka. Apa kata orang beriman kepada orang-orang munafik? Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya. Cari sendiri cahaya kalian. Teruskan. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Lalu dihadapkan di hadapan mereka orang beriman dan orang munafik dikasih dinding. Dinding itu ada pintunya. Lanjutkan, silakan. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Baik, yang di dalam itu rahmat surga, yang di luar neraka. Sudah. Seperti itu. Dikasih dinding sama Allah. Orang beriman sama orang munafik dipisah. Wih. Itu nanti batas. Lanjut terakhir, orang munafik bilang apa kepada orang beriman? Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata. Apa kata orang munafik? Bukankah kami dulu bersama-sama dengan kamu? Bukankah kami dulu bersama-sama kalian? Kalian adalah temanku waktu di dunia. Lanjut. Mereka menjawab. Apa kata orang beriman? Benar. Benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu menunggu kehancuran kami. Terus. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan penipu syaitan. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Baik. Dan penipu syaitan datang memperdaya kamu tentang Allah.
kamu waktu di dunia suka menunggu-nunggu kehancuran kita. Kamu kalau ketemu dengan orang-orang kafir, kamu bergabung dengan mereka, kepingin kita hancur. Nah, inilah orang-orang munafik. Sekarang kita dengarkan dulu adzan Isya. Setelah berkumandang adzan Isya, kita masuk materi yang nomor 3, yaitu ciri-ciri. Oh, dalil-dalil ya. Dalil-dalil ya, sebentar ya. Dalil-dalil yang berbicara tentang munafik, orang-orang munafik. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita pending dulu atau kita istirahat dulu mendengarkan kumandang adzan Isya. Silakan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang keberapa ini? 3 ya. Yang ketiga, dalil-dalil, betul. Dalil-dalil yang terkait dengan munafik. Dalilnya lumayan agak banyak Bapak Ibu sekalian. Di antaranya yang pertama, ya, pertama kita urut aja, suratnya kita urut nanti, ya, yaitu yang pertama surat An-Nisa. Surat An-Nisa
ayatnya ayat 61. Suratnya nomor 4 An-Nisa ayatnya 61. Ya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Silakan. 61. Saya langsung terjemahkan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangimu dengan keras darimu. Jadi di dalam ayat ini An-Nisa ayat 61 ini, kalau kita mau ringkas, bercerita tentang orang munafik itu suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi orang munafik itu adalah orang yang suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang kalau mau berbuat baik dihalang-halangi. Orang mau taklim dihalang-halangi. Ya, seperti itu. Ya, kajian di masjid, ya, kajian yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kajian yang membahas tentang akidah, tentang tauhid, tentang sunnah Nabi dibubarkan. Ya. Tapi dangdutan jalan terus. Ya, suka menghalang-halangi. Ya, seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini suka menghalangi manusia dari jalan Allah. Tidak suka, yaitu ketika seseorang menyebutkan qala Allah wa qala Rasul. Tidak suka ketika seseorang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid, tentang syirik, maka dianggap keras, Wahabi, ya, radikal dan seterusnya. Itu ya. Baik, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini juga termasuk ciri-ciri orang munafik. Padahal semua dakwah Nabi dan Rasul semuanya adalah mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan, yaitu yang kedua, An-Nisa 138. An-Nisa ayatnya 138. An-Nisa 138. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Yang artinya, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Kabarkan kepada orang-orang munafik, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Di dalam ayat ini jelas mengandung makna bahwasanya siksaannya untuk orang munafik adalah keras, pedih. Nah, itu. Ini ya, banyak ini. Terus yang nomor 3, An-Nisa ayat 142. An-Nisa 142. Nah, ini termasuk ciri juga di sini. Ciri, tapi nanti kita akan bahas rinciannya. Kita baca ya, An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Silakan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Hendak menipu Allah, tetapi Allah lah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Allah lah yang akan menipu mereka. Cirinya, baca Bapak. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, Gimana orang munafik kalau sholat itu? Silakan. mereka berdiri dengan malas. Oh, orang munafik itu kalau sholat malas. Cirinya itu. Malasnya maksudnya gimana? Satu malas yaitu mengerjakannya, yaitu misalnya ini suka menunda-nunda waktu sholat. Zuhurnya mau asar, sholat asarnya mau maghrib, sholat maghribnya mau isya, sholat isyanya nyambung sama tahajud, subuhnya keringan, gitu. Itu ya. Terus kemudian kalau di masjid pengennya cepet keluar, nggak betah dia di masjid. Jadi kalau sholat itu cepet-cepetan dan dia kepingin keluar dari masjid.
Jadi nggak senang, dia itu sedang beraudiensi dengan Allah, berdialog menghadap kiblat dengan Allah, itu nggak senang dia. Seperti itu. Makanya jangan kaget, ada sebagian orang itu kalau sholat nggak pakai ba'diyah, pengennya cepat keluar. Maka nanti di hari kiamat mana mungkin Allah betah lihat mukanya. Di dunia dia nggak betah di masjid, dia nggak betah duduk berlama-lama zikir, nggak betah. Seperti itu. Makanya ada katanya para ulama, beribadah kepada Allah seperti lama tapi di depan HP berjam-jam. Seperti pada berjam-jam, ya. Nah, yang kayak begini Bapak Ibu sekalian, ini ciri orang munafik adalah malas sholatnya. Terus kalau sholat gerakannya juga malas. Bapak Ibu pernah lihat ada orang munafik itu kalau sholat begini. Jadi kalau sholat itu malas dia itu. Jadi kakinya itu karena mungkin padahal imam ini bacaannya nggak panjang-panjang amat. Jadi karena dia malas itu begini, disandarkan kaki kanannya untuk menumpu kaki kirinya. Jadi begini. Di kaki kirinya itu dimiringkan. Terus kemudian atau dibalik. Nah, ini malas gitu ya, seperti itu. Imam sudah selesai misalnya bacaan mau rukuk, dia sudah begini tangannya. Padahal imam belum mengangkat tangan untuk rukuk, dia sudah melepas begini. Jadi pengen cepat, nggak pengen berlama-lama sholat itu, nggak pengen menikmati, yaitu berdialog. Padahal orang sholat itu sedang beraudiensi dialog dengan Allah. Ketika orang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itulah langsung dijawab sama Allah. Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Itu langsung ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka pengennya cepat-cepat. Nah, ini malas sholatnya. Terus kemudian mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Jadi kalau sholat mesti ria. Dia itu mau sholat kalau ada yang lihat orang. Gitu ya. Kalau nggak ada yang lihat maka nggak sholat. Makanya jangan kaget. Ada 2 waktu sholat yang orang munafik malas mengerjakannya. Subuh sama Isya. Kenapa? Karena di zaman Nabi, di zaman Nabi belum ada lampu Bapak Ibu, gelap. Makanya subuh tidak ada orang, Isya tidak ada orang. Jadi mereka nggak mau ke masjid. Tapi kalau zuhur sama asar mereka ke masjid karena ada orang. Jadi sholatnya itu kalau dilihat orang, itu orang munafik cirinya. Sholatnya itu baru dilama-lamakan, itu kalau ada orang yang melihatnya atau memujinya. Jadi kalau sholat sendiri, ya, kalau sholat di belakangnya itu ada mertua, di belakangnya itu ada tokoh masyarakat. Waduh, rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran, Masya Allah, panjang, dienak-enakan tekuk sana, terus takbiratul ihramnya kayak 20 tahun hidup di Mekah. Allah Akbar, mantap ya. Ada orang, coba sholat sendiri nggak ada orang munafik. Surat favorit Inna A'toina, ya, sama. Ya, itu pun kadang-kadang kul wallah dibagi 2. Kul wallahu ahad, Allahu samad. Rakaat kedua lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ria, hidupnya penuh dengan ria. Mau sodako kalau diumumkan baru mau. Kalau tidak ada yang umumkan atau tidak ada yang lihat dia tidak mau. Tapi kalau ada yang lihat sekiranya di keramaian itu. Tinggal masukkan peluk ini ndak. Digini-gini kan terus. Supaya dilihat oleh orang. Ya, digini-gini, tidak dimasak-masakkan, digini-gini kan terus. Iya. Ya Allah. Memang hidupnya penuh dengan ria. Itu ciri orang munafik. Itu kalau mati, tadi kita bahas. Kalau mati tidak disolati, matinya tidak didoakan, mendapat azab kubur. Terus apa lagi tadi? Banyak, ada 5 tadi. Wih, banyak kayak model-model kayak gini. Banyak. Ya, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Terus dalil yang keberapa? Masih kurang terus. Lanjut silakan. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Tidaklah mereka berzikir mengingat Allah kecuali cuma sedikit zikirnya. Bapak Ibu sekalian, pernah lihat orang habis sholat begini? Mohon maaf ini ya. Sholat, tahiyat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia tidak berzikir.
dia buka, dia disibukkan dengan WA. Makanya saya sampaikan, Bapak Ibu itu kalau bisa jangan banyak ikut grup. Ada grup reuni SD, ada grup apa SMP, ada grup SMA, ada grup kuliah, macam-macam. Kebanyakan ikut grup sehingga dia disibukkan, kepingin tahu ada apa ini, siapa yang WA. Zikir dulu mas, zikir dulu. Ya, seperti itu. Habis subuh tahan dulu zikir, tambah lagi zikir pagi petang sampai nunggu suruh. Apa sih? Ya, yang kau lakukan itu apa? Loh, saya ini sibuk, masya Allah, sesibuk-sibuknya. Masa tidak bisa menyempatkan waktu barang 15 menit untuk menghadap Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Oh ya. Kalau di mobil yang dibaca bukan kalimat yang dicintai oleh Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau baca sholawat, enggak, nyanyi di mobil. Jadi sedikit ingatnya sama Allah itu sedikit sekali. Seperti itu. Telinganya sering digunakan untuk mendengar hal-hal yang Allah haramkan, musik dan yang lainnya, bukan untuk mendengarkan murattal. Lisannya tidak dipakai untuk membasahi berzikir kepada Allah dan seterusnya. Maka ini ciri orang-orang munafik. Ya. Jadi kalau dibacakan Al-Quran, ini terus. Kalau ada ceramah gitu ya, kalau ada ceramah, iki mana sirik mana, iki sirik saya iki sirik mana. Oh, nonton materi dia gitu. Ya. Apalagi ustadznya tidak bisa guyon, ustadznya kenceng, gak menarik, belas gitu. Ustadz kok ngotot ini karena oh, gitu ya. Itu dia. Yang dicari itu model kelon, ya model. Gitu. Itu senang, ya kayak begitu. Jadi apa itu ngajinya itu tidak membekas di hatinya supaya dia bisa berubah menjadi lebih baik. Enggak. Tapi ngajinya itu yang ingin yaitu hiburan, yaitu tertawa sana, tertawa sini. Nanti apa yang dia pelajari itu apa? Enggak membekas. Oleh karena itu maka ini termasuk ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau nonton film India sampai nangis ini. Begitu baca ayat Quran tentang azab, tentang neraka, gak nangis. Soalnya gak paham artinya itu apa masalahnya mungkin ya. Ya gak paham artinya. Masya Allah. Ya baik. Ya, kita belajar ya, Bapak Ibu sekalian. Terus kita lanjutkan. Sekarang saya tambahkan satu lagi, An-Nisa. Ya, dalil keempat sekarang An-Nisa ayat 145. Karena waktunya ya. Berarti masih panjang ini perjalanan kita Bapak Ibu. Masih ada pertemuan lagi insya Allah ya. Mudah-mudahan dipertemukan kembali oleh Allah. An-Nisa 145. Ayo, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah kami singgung sebenarnya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Silakan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Nah, terus. Dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Jadi orang-orang munafik itu nanti tempatnya di neraka paling bawah. Saya hentikan sampai di sini, saya tutup sampai An-Nisa 145 karena nanti dalil yang kelima itu sudah berubah surat, ganti surat. Surat At-Taubah dan yang lainnya. Untuk An-Nisa ya cuman ini. Ya. Baik, ya itu sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, cuman memang saya cukupkan sampai di surat An-Nisa ini ayat 145 saja. Baik, insya Allah kita akan sambung lagi pada kajian berikutnya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kelak nanti ketika menghadap Allah diwafatkan husnul khatimah, dan semoga kita dan anak keturunan keluarga kita serta orang tua kita ditempatkan oleh Allah kelak di hari kiamat di surganya Allah dan kekal selama-lamanya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Saya tidak membuka tanya jawab karena memang materinya belum tuntas ya. Jadi kita tuntaskan saja dulu. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum.